Prime Time Talk masih bersama Anda dan saatnya sekarang Anda juga bisa berpartisipasi melalui sambungan telepon interaktif kami di nomor yang tertayang di layar televisi Anda saat ini. Sudah bergabung bersama kita penelpon yaitu Akmal dari Ternate. Selamat malam Pak Akmal. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaan atau komentar Pak. Ya, sedikit ada pertanyaan dan juga komentar. Jadi yang pertama ini saya melihat bahwa paket ekonomi ini akan lebih menguntungkan kelas menengah ke atas. Kelas menengah? Iya. Kenapa begitu? Karena saya melihat ketika kunjungan Kadin, Ketua Kadin misalnya ke Maluku Utara 2 hari kemarin, itu tidak pernah membuka ruang sosialisasi. Padahal mereka itu terlibat dalam hal-hal yang menyangkut dengan pembahasan di pemerintahan. Terus yang kedua, Apindo juga sama. Nah, yang ketiga, ini menyangkut dengan tidak ada dari BI yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan, saya sudah keliling 3 bank BUMN yang direkomendasikan. Tetapi mereka memakai indikator ukuran itu, Bapak misalnya begini, oh Pak, kalau Bapak punya usaha emas, kita bantu. Pakai standar dunia. Padahal ada sumber daya lokal, misalnya batu bacan, menjadi ukuran batu terkenal di Asia pada saat ini nomor 1, itu tidak diperhitungkan. Padahal itu adalah komoditi ekspor juga. Ketika saya tawarkan, itu ditolak. Tidak diberikan, katanya ini perbankan belum punya aturan mengenai sumber daya lokal seperti ini. Ya. Nah, ini menjadi problem saya melihat. Oke. Baik, Pak Akmal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk malam hari ini. Pak Arief, silakan komentar Anda. Yang pertama tentu saja paket kebijakan ekonomi ini berjalan dan akan memberikan dampak multiplier ya. Kalau aktivitas misalnya investasinya jalan, pasti kan membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak. Ya, artinya ini kemudian akan menampung orang yang bekerja, dan orang yang bekerja dapat pendapatan, nah pendapatannya itu dibelikan barang, ya artinya kemudian ini membantu value chain daripada proses produksi misalnya secara keseluruhan. Jadi ini kita lihat harus dalam satu kesatuan. Nah kemudian yang kedua, yang paling penting adalah pemerintah juga memiliki concern terhadap rakyat yang tergolong menengah bawah ya, terutama golongan miskin. Nah, apa itu concernnya? Tadi PTKP yang ditingkatkan dari 24 juta menjadi 36 juta itu bagian daripada keberpihakan, bagian daripada insentif, ya. Yang kurang dari 3 juta nggak dipajakin, gitu. Itu kan artinya kan menambah, memompa daya beli. Itu bagian daripada keberpihakan sebenarnya. Kemudian yang kedua, transfer dana desa yang jumlahnya 20 triliun itu. Pemerintah meminta kepada kepala daerah sampai kepala desa agar itu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan padat karya. Sehingga kemudian orang bekerja di desa-desa itu, mereka bekerja, dapat upah, dengan upahnya mereka bisa ekonomi berputar ya, ekonomi berputar sampai di tingkat desa. Kemudian yang ketiga, khusus bagi mereka yang sangat tidak mampu, pemerintah menyalurkan beras miskin atau yang sekarang kita sebut dengan Brastra, ya, beras sejahtera, dari biasanya 12 bulan dalam 1 tahun ini menjadi 14 bulan. Nanti insya Allah Oktober pertengahan sampai mungkin dengan akhir nanti sudah mulai disalurkan untuk beras yang ke-13 sampai dengan beras yang ke-14 tadi itu. Nah, ketika kita bicara kredit usaha rakyat itu kan siapa mereka itu? Kan rata-rata kan yang sifatnya mikro, pengusaha kecil, dan itu adalah wujud dari keberpihakan. Nah, memang sekali lagi kita harus kontrol sama-sama agar proses penyalurannya yang dilakukan oleh bank pelaksana itu tepat sasaran, tepat guna, dan juga tepat manfaat, dan dapat membuka peluang dan terobosan-terobosan ekonomi di daerah begitu. Ini butuh pengawasan langsung masyarakat ya. Tapi saya mau tahu nih Pak Thomas, di lapangan ini kan paket kebijakannya udah oke nih kan, programnya udah oke, regulasi dideregulasi sudah bagus begitu kan. Tapi apakah sudah dibarengi dengan pengkondisian atau penciptaan iklim yang mensupport sehingga hal-hal yang misalnya menyangkut begini nih,
pungutan liar, ya birokrasi yang berbelit bertele-tele, masih ditemui nggak di lapangan? Kebijakannya sudah oke, tapi di lapangan masih kita temui mungkin dalam tanda petik oknum yang seharusnya bisa mensupport juga kebijakan ini. Bagaimana? Kalau dilihat dari seluruh peraturannya sudah bagus, ya, walaupun belum seluruhnya ya, masih ada beberapa departemen. Bagus, tapi kata Anda tadi masih setengah hati gitu ya. Masih ada yang ditunggu. Tunggu paket berikutnya. Ya, paket berikutnya. Nah, tetapi gini, ini juga seperti tadi Pak Arief juga menyampaikan bahwa ini menimbulkan kepercayaan. Karena masyarakat atau dunia usaha ini kan juga dalam keadaan bingung dan merasa kok seperti ini situasi. Nah, dengan adanya ini memang mulai timbul. Ya, kelihatan ya ada hal-hal. Tetapi beberapa hal memang ini masih nunggu, seperti kenaikan harga penurunan harga gas, pokoknya pajak itu kan dihitungnya bukan sekarang, mestinya per waktu kita bikin SPT awal Januari Pak, mungkin bukan berlaku maju ya atau berlaku mundur. Kalau itu memang dipungut 2 juta itu berlaku per tanggal 1 Oktober, itu akan mungkin lebih lumayan. Tetapi kan pelaporannya kan tahunan, itu biasanya SPT akhir bulan Maret baru ditagih. Nah, cuma dalam waktu singkat ini sebenarnya kita perlu insentif supaya masalah PHK, masalah daya beli ini bisa naik, PHK-nya bisa dikurangi. Kalau PHK-nya bisa dikurangi, berarti daya beli bisa meningkat. Nah, kalau daya bisa meningkat, dia belanja barang, seperti Pak Arief sampaikan, jadi dia industri juga bisa melakukan hal ini. Nah, paket-paket ini sudah ada, tapi belum secara detail. Karena ini kan perlu disosialisasikan ke seluruh Indonesia, ya. Pelaku usahanya kan ada saat di Ternate, di mana di Ternate sendiri saya tahu memang ada banyak masalah, seperti dia punya pertambangan. Nah, di sini Pak, dalam bahan pelaksanaan dari soal kredit sekalipun tadi kan baru beberapa bank, belum seluruhnya. Nah, kami berharap sebenarnya bank-bank yang non pemerintah, non BUMN itu juga bisa dilibatkan, diajak. Nah, ini saya lihat juga di OJK sendiri sudah memberikan semacam insentif atau semacam relaksasi dari aturan. Bagi kalangan usahawan memang pengaruh bedanya bank pemerintah dengan bank non pemerintah. Emang dalam ada soal servis, bank swasta biasanya juga lebih cepat ya, karena dia nasabahnya nggak terlalu banyak. Tapi lebih fokus kepada yang lumayan besar, menengah besar. Tapi hal-hal lain yang menyangkut insentif dan sebagainya sebenarnya ada perbedaan signifikan tidak? Enggak kan? Nah, artinya kalau bank pemerintah memang dalam tanda petik sudah kewajibannya memberikan, disupport dengan bank swasta lebih bagus lagi begitu kan? Cuman masalah utama adalah mengenai analis. Nah, kami berharap nanti dengan paket-paket ini jadi tadi seperti Pak Mat tadi itu mengenai industri batu Paknya. Itu kan memang belum ada analisnya sehingga nggak berani ngasih kredit. Nah, hal seperti ini juga perlu. Nah, ini kan bukan tugas dari delegasi pemerintah, tapi harusnya menjadi kewajiban bank untuk menambah orang. Soalnya batu sih Pak, itu belum lagi batu aki atau batu ginjal gitu. Karena bank kan melihat juga kalau batunya semua orang bikin batu investasi itu. Nah, tadi saya sampaikan pasar. Jangan sampai nanti semua UKM merasa ini bisnis bagus, semua berbondong-bondong membuat itu. Nanti rontok bersama-sama. Tapi kan kalau dari bank harus bankable gitu kan, menilainya juga gitu kan. Nah, ada satu hal nih Pak Arief dan Pak Thomas, kalau kita bicara tentang paket kebijakan jilid 3 yang menyangkut hak guna usaha ini kan untuk kalangan usaha, ini kan menarik sekali karena banyak sekali terobosan dilakukan, mulai dari pengurusan perbaikan hak, pemberian hak, pembaruan hak atas tanah itu semakin dipermudah, termasuk waktu atau masa pengurusan. Nah, realisasi di lapangan Anda merasakan nggak? Sekarang ini paketnya baru keluar ya. Tetapi saya melihatnya begini, ini akan menguntungkan beberapa pihak dan realisasi Pak. Tetapi kalau dilihat bahwa izin penunjukan tanah itu cepat, berarti sebenarnya pemerintah ingin menggiring industri-industri itu masuk ke satu kawasan. Kawasan terpadu. Nah, di sini kawasan industri akan terbentuk. Tapi kan pengurangan hari perizinan itu kan memotong kos sebenarnya Pak. Ini kan menguntungkan kalangan pengusaha. Betul, tetapi masalahnya kan di dalam hal ini kalau saya mau investasi ya satu industri, bukan soal izinnya Pak, tapi mencari tanahnya juga menjadi penting. Ya, itu kan menjadi keluh kesah dari industri pada saat diajak untuk berinvestasi di Papua atau di mana. Masalah utama adalah ada hak-hak tanah, ada ulayat yang itu membuat masalah. Banyak sekali itu yang sebenarnya itu yang perlu dianalisis. Tapi kalau soal waktu ditunjuk oke, karena itu menarik investasi. Tapi bahwa untuk mendapatkan tanah ini juga menjadi masalah. Karena saya mencoba waktu itu di Boyolali untuk suatu industri susu, belum ada kawasan industri. Nah, untuk itu masih menunggu Pak. Nah, yang seperti adanya ini paling dekat di daerah Semarang ya. Ya, dari hal-hal gitu seperti ya. Nah, maksud saya
investor akan masuk ke situ kalau di situ sudah ada tata ruangnya. Karena kalau tidak ada pasti harus ada jalur distribusi lagi ke kawasan yang dibutuhkan. Pak Arief, ini menarik sekali, tapi kita sangat berharap semua aparat termasuk di tingkat pelaksana itu mindsetnya sudah berubah. Nah, bagaimana ini kita bisa menjaga paket-paket yang sudah cukup oke ini, statementnya Pak Thomas tadi, itu dilaksanakan juga dengan aparat di bawah dengan baik. Yang pertama tentu di dalam pengembangan paket kebijakan ini ada gugus tugas ya yang menanganin aspek kelanjutan untuk melakukan proses monitoring bahwa janji-janji yang diberikan terutama terhadap perubahan waktu gitu itu dapat dipenuhi. Jadi misalnya tadi mengenai HGU tadi yang disampaikan ya, dari selama ini sampai dengan 30 sampai 90 hari kerja, kemudian targetnya menjadi 20 hari. Nah, ini memang kemudian menjadi tugas daripada pembantu-pembantunya dari Pak Jokowi untuk make it dream menjadi reality come true gitu, dan ini memang harus didukung oleh kerja-kerja di lapangan, jadi harus inline. Nah, atas dasar itu maka kemudian kontrol dari masyarakat juga menjadi penting ketika tapi kan kemudian, biasanya yang di level atasnya sudah oke, tapi dalam tanda petik ada faktor kapasitas dan kualitas SDM pelaksana itu sangat mempengaruhi. Ya, memang ini harus pekerjaannya satu kesatuan karena ini merupakan komitmen bersama, bukan hanya komitmen presiden beserta dengan pembantu-pembantunya. Kalau kita bicara pembantu-pembantunya termasuk aparatur yang berada di bawahnya. Atau perlu insentif khusus bagi aparatur? Ada stimulan lagi bagi mereka? Ya, kalau insentif kan pemerintah sangat memperhatikan. Dan tahun 2016 yang akan datang juga sudah dialokasikan aparatur mendapatkan tunjangan sampai dengan 14 kali. Bukan hanya 12 kali, tapi 14 kali. Gitu. Itu menunjukkan komitmen. Apalagi kalau sebenarnya semua berbasis kinerja kan orang berlomba-lomba untuk meningkatkan prestasi kan. Memang fair sebenarnya. Perlu dikontrol itu gini. Jadi pelaku usaha lewat asosiasi, lewat Kadin, Apindo kan membuat semacam tim. Kalau dulu namanya crisis center, ada semacam pemantauan ya. Saya pikir ini perlu dilakukan menurut. Nah, problem yang kedua yang jadi dihadapan di dalam masyarakat kita seperti yang diketahui oleh pemerintah di eselon level 3, eselon 4 yang 3-4 ini. Kalau untuk saya ini curhat dari kalangan usaha. Ini juga menjadi problem juga. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita break lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.